lagi. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nova Sugianti, guru sejarah SMK Negeri 1 Kebumen, sekaligus mahasiswi PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi proses masuknya Islam di Indonesia di kelas 10 pemasaran 3. Berikut video pembelajaran saya, mohon masukan dan saran agar video saya kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas Mbak Dewi Mukarramah. Siap, grup. Doa selesai. Doa selesai. Terima kasih ya Mbak Dewi ya. Baik, sebelum ke pembelajaran, saya mau cek nih kelas 10 PMS 3, coba lihat bawah, lihat kanan, kiri ya. Kemudian masukkan tangan kalian ke laci. Apakah masih terdapat sampah di kelas PMS 3? Tidak. Oke, terima kasih ya. Berarti kalian menjaga kebersihan dengan baik ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang nggak berangkat? Afiatul Nikmah berangkat. Aulia Hendra Dewi berangkat. Ya. Dewi Ismaili berangkat. Dewi Mukarramah. Indri Fatmawati. Isya Azalia berangkat. Isya, kenapa kerudung kamu berbeda? Lupa. Misya Sasmita hadir. Mutia Nesya Desriana hadir. Rica Adila hadir. Windy Atika Sari hadir. Zahra Kalila. Sepertinya masuk semua ya anak-anak? Iya. Baik anak-anak, untuk hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang sejarah, tentang apa? Sejarah Islam. Betul sekali ya, materi sejarah Islam. Materi ini melanjutkan materi kita minggu lalu ya. Ada yang masih ingat dari minggu lalu membahas tentang apa? Masih tentang apa? Hindu. Ya, betul ya, minggu lalu kita membahas sejarah masuknya Hindu Buddha ke Indonesia ya. Ada yang masih ingat gak materinya tentang apa saja Hindu Buddha? Ada yang masih ingat materi Hindu Buddha? Oh, Mbak Eca ya. Oke, silahkan Mbak Eca. Masuknya Hindu Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayanan dan perdagangan. Para ahli memiliki perbedaan pendapat terkait tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Perbedaan pendapat tersebut kemudian muncul sebuah teori seperti teori Ksatria, Brahmana, Waisa, dan Arus balik. Iya, betul sekali ya yang dikemukakan oleh Mbak Eca tentang materi kita minggu lalu ya, tentang sejarah masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Bagaimana Hindu Buddha masuk ke Indonesia lewat jalur perdagangan ya, melalui beberapa teori ya. Ada yang masih ingat kan teorinya apa saja? Tadi sudah diingatkan sama Mbak Eca, ada teori Ksatria, terus teori Brahmana, Waisya, kemudian apa lagi? Arus balik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam ya. Sebelumnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada
PBL ya, atau Project Based Learning, yang Ibu kombinasikan atau Ibu padankan dengan media infografis ya. Nanti setelah penjelasan materi selesai, Bu Nova akan memberikan tugas pada kalian ya, tugas kelompok ya. Ya, masih semangat nih hari ini ya? Masih. Ya, Bindi ya. Suaranya menggelegar ya. Ya, oke. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Nova akan melakukan post test dulu, tes diagnostik ya. Kalian bisa barcode di depan LCD, atau kalian bisa buka link Google Form yang sudah saya kirimkan ke grup kelas ya. Cek grup kelasnya ya. Hari ini kita lakukan post test dulu agar Ibu tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Sudah dibuka? Sudah. Oke, kalau sudah silahkan dikerjakan ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Sudah? Sudah dibuka? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah semua? Sudah. Sudah, ada yang sudah, ada yang belum, siapa tunjuk tangan? Oh, ngomongnya Esa dulu ya. Ya, saya ngomongnya Esa. Sudah semua? Ya. Dapat nilai berapa, Mbak? 100. Oh, dia 60 ya. Oke, Naila dapat 60. Ada lagi? Dapat berapa? Dapat 50. Oke. Saya Bu 65. 65 ya. Itu yang 100 tadi siapa? Mbak siapa? Oh, Mbak Naswa ya. Sepertinya Mbak Naswa tadi baca sejarahnya dulu ya. Nanti coba kita tanya-tanya sejarah Islam sama Mbak Naswa ya. Iya. Ya, yang dapat 50, 60 sama 65 tidak usah berkecil hati. Nanti kita kupas mendalam tentang sejarah lahirnya agama Islam ya. Ya, biar nanti Bu Nova evaluasi lagi di akhir agar nilainya semakin bagus, baik ya. Oke. Bagaimana sejarah lahirnya agama Islam ya? Setelah kalian post test tadi, bagaimana sejarah lahirnya agama Islam? Ada yang tahu? Mbak Naswa tadi yang dapat nilai 100, tahu nggak sejarah lahirnya agama Islam? Mungkin bisa spill dikit ya tentang sejarah lahirnya agama Islam. Oh, sepertinya belum siap ya. Oke, nggak apa-apa. Bu Nova akan putarkan video tentang sejarah lahirnya agama Islam. Silahkan kalian cermati videonya ya. Nanti Bu Nova akan tunjuk salah satu. Syukur-syukur ada relawan ya yang mau menyimpulkan tentang video lahirnya agama Islam ya. Saya mulai ya.
dan bisa menjawab pertanyaan bagaimana sejarah lahirnya agama Islam. Selanjutnya Mbak Mutia senyum-senyum mau menjawab ya. Silakan Mbak Mutia. Agama Islam pertama kali hadir mulai ketika lahirnya Nusantara, yaitu ketepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Kemudian Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul dan Nabi menyebarkan agama Islam ke penduduk Arab dan kemudian mendapatkan Nabi Muhammad adalah seorang yang pidato dengan ayah bernama Abdullah bin Abu Thalib yang wafat pada ketika berdagang, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab yang wafat pada ketika Nabi Muhammad SAW usia 7 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hira, dan kemudian didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah yang wahyu pertamanya, dan pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya? Oke, terima kasih ya Mbak Mutia ya. Boleh tepuk tangan buat sejarah lahirnya agama Islam. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Mutia ya, di mana agama Islam lahir di Arab, di mana saat Islam lahir bangsa Arab sedang mengalami sebuah masa yang kita kenal dengan masa jahiliyah. Ya, apa itu masa jahiliyah Mbak Seka? Masa kebodohan ya, masa jahiliyah, masa kebodohan, di mana pada masa itu bangsa Arab banyak yang berjudi ya, minum minuman keras, kemudian menyembah berhala, kemudian membunuh anak-anak perempuan mereka ya. Seolah-olah perempuan itu apa ya? Kita katakan membawa sial ya, tidak penting ya, sosok yang tidak penting begitu. Dan melihat hal tersebut Nabi Muhammad SAW kemudian pada waktu itu bertafakur ya di Gua Hira ya, untuk merenungi ya kondisi bangsa Arab pada waktu itu yang mengalami masa yang benar-benar jahiliyah, yaitu masa kebodohan. Hingga pada suatu ketika datanglah malaikat Jibril yang memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, di mana turunlah surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana bunyinya apa? Iqra ya, bacalah ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Pada waktu itu saat bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW sangat ketakutan ya, hingga dia kemudian pulang ke rumahnya, disambut oleh istrinya. Siapa istrinya? Khadijah ya, disambut sama istrinya Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan apa yang dia alami di Gua Hira saat beliau bertafakur ya, beliau bertemu malaikat Jibril, dan saking ketakutannya akhirnya sama Khadijah diselimuti, karena Nabi Muhammad selimuti aku ya. Kemudian Khadijah datang ke rekannya ya, ke sepupunya, seorang peramal ya, untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada suamiku ya. Kemudian peramalnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul ya, akan disegani oleh seluruh penjuru dunia. Kemudian Khadijah balik dan turunlah surat Al-Mudaththir ayat 1-7 ya, di mana surat tersebut meminta Nabi Muhammad untuk berdakwah ya, dimulai dari berdakwah sembunyi-sembunyi baru terang ke terang. Karena pada waktu itu kenapa sembunyi-sembunyi? Karena mendapat tentangan dari suku Quraisy ya. Pintar ya dari tadi kalian memahami video tersebut ya, suku Quraisy ya. Kemudian setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi baru Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Dari Nabi Muhammad wafat kemudian digantikan sama 4 sahabatnya yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin ya. Ada siapa saja, masih ingat saya tadi? Ada Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama satu lagi siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu ya, sampai Islam kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia sampai ke Indonesia.
Fatimah binti Maimun ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan abad ke-13 karena ditemukannya nisan Sultan Malik al-Saud ya. Nah, ini adalah surat dari Raja Sriwijaya ya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menjadi bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad keberapa tadi? Tuh, 7 ya. Ini buktinya. Kemudian ini bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 ya. Dan terakhir ada makam Sultan Malik al-Saleh yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Siap. Ya, kemudian ini kita bahas tentang asal ya atau teori masuknya Islam. Ada yang bilang Islam itu disebarkan oleh orang-orang Musyawarah ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ditemukannya nisan Sultan Malik al-Saud ya. Kemudian yang kedua ada teori dasarnya adanya kesamaan mazhab yang dianut antara orang-orang Indonesia dengan orang-orang di Mekah, yaitu mazhab Syafi'i ya. Kemudian Persia adanya upacara tabut ya sama. Di sini juga mengenal upacara tabut ya. Kemudian Cina, teori Cina atau asal Cina, di mana terjadi migrasi orang Cina ke Nusantara. Lanjut kita akan membahas tentang jalur penyebaran agama Islam. Ada berapa jalur, Mbak? 5 apa saja? 1. Perdagangan, 2. Perkawinan, 3. Pendidikan atau pesantren, 4. Dakwah, dan 5. Kesenian dan budaya. Ya, betul. Ada 5 ya. Ada jalur perdagangan, kemudian perkawinan, pendidikan, dakwah, dan juga kesenian. Perdagangan, di mana jalur perdagangan yang menyebabkan Islam bisa tersebar ke seluruh Nusantara dengan cara berdagang yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, orang-orang Gujarat yang mereka berdagang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah ya yang mereka butuhkan di sini. Sambil mereka berdagang, mereka sambil menyebarkan ajaran agama Islam. Mengenalkan, ini loh saya punya ajaran agama Islam, di mana Islam itu adalah agama yang damai ya. Tadi sudah disebutkan di video ya, Islam itu berasal dari kata aslama yang berarti kedamaian ya. Terus yang kedua lewat perkawinan ya, terjadi perkawinan antara para pedagang yang mereka beragama Islam dengan penduduk lokal ya yang masih beragama bukan Islam ya. Akhirnya mereka membaca syahadat, kemudian dengan perkawinan yang akhirnya membuat Islam tersebar luas ke berbagai penjuru ya. Terus ada pendidikan dengan didirikannya pesantren-pesantren di seluruh pelosok desa ya. Ada lagi jalur dakwah. Kalau jalur dakwah gimana? Dilakukan oleh siapa? Wali Songo. Dilakukan oleh Wali Songo. Kemudian ada kesenian dan budaya, contohnya gamelan. Dan nantinya juga dipromosikan sama Wali Songo. Wali Sunan siapa? Bonang Kalijogo ya. Oke, pintar-pintar ya anak-anak Mas Abida. Nah, ini adalah Wali Songo ya yang menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh Nusantara. Sekarang kita mengenal ajaran agama Islam ya. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa sih Islam itu mudah diterima? Ini ada beberapa alasan ya. Yang pertama, Islam itu demokratis ya. Kenapa demokratis? Karena dalam Islam tidak mengenal sistem kasta ya. Semua orang itu sama ya. Semua orang itu sama di mata Allah ya. Entah kaya, entah miskin, entah punya jabatan, entah tidak, semuanya sama ya. Yang membedakan kita di mata Allah adalah iman, amal ibadah kita kepada Allah SWT ya. Dan yang kedua, cara masuk dan peribadatan yang mudah. Cara masuk Islam itu sign-in atau login-nya tuh gampang ya. Hanya membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sungguh-sungguh tentunya ya, jangan hanya di bibir saja syahadatnya ya. Cuma mau menikahi pujaan hati ya. Jangan mau kayak gitu ya, nanti Islamnya hanya di mulut saja, nanti setelah mendapatkan baru log lagi itu nggak boleh ya. Oke, yang ketiga ada pacific migration atau penyebaran secara damai ya, bukan dakwah ya. Kita terlalu bersemangat ya. Kemudian setiap muslim adalah pendakwah. Kita sebagai muslim adalah pendakwah ya. Kita punya kewajiban untuk berdakwah ya.
bersama kelompoknya masing-masing buat infografis tentang akulturasi budaya Islam dengan budaya sebelumnya ya. Kalian bisa ambil masjid ya. Kan banyak masjid nih, masjid Kudus ya, Masjid Menara Kudus boleh, Masjid Demak boleh, Masjid Agung Kebumen juga boleh ya. Kalian cari masjid, kalau misalkan mau ambil masjid ya, cari masjid yang ada akulturasinya ya, akulturasi budaya Islam dengan budaya sebelumnya. Kemudian kalau mau cari makam juga gak apa, kalau misalkan mau bikin infografis tentang makam boleh. Kemudian tentang kesenian juga boleh. Silakan nanti dikomunikasikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kira-kira kalian mau bikin apa hari ini? Unafa akan menunjukkan LKPD yang juga sudah ibu kirimkan ke grup kelas ya, LKPD-nya ya. Nah, ini adalah LKPD masuknya Islam di Indonesia. Dimana di sini ada tujuan pembelajaran yang tadi sudah ibu bacakan ya. Ya. Kemudian nanti di sini kalian isi nama kelompok kalian ya. Dan ada sedikit materi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Bisa kalian jadikan tambahan referensi nanti untuk membuat infografis. Dan terakhir ada petunjuk kerja ya. Petunjuk kerja kalian membuat infografis yang nantinya silakan infografisnya kalau sudah selesai silakan kalian upload ke sosial media dengan mention ya, mention ibu dan tag akun Ibu Nova. Boleh kalian tag di TikTok atau Instagram ya. Kemudian saya juga kalian presentasikan di depan kelas ya, yang kemudian nanti ditanggapi oleh kelompok tadi. Ya, silahkan bisa dimulai dari sekarang ya. Saya Bu, oh ya boleh. Kelompoknya baik. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang akulturasi budaya. Pengertian akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Akulturasi yang ada di Indonesia pertama yaitu contoh akulturasi antara Islam dengan Hindu adalah Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus fungsinya sebagai masjid sementara, ciri fisiknya menyerupai bangunan pura pada zaman Hindu. Yang kedua, penempatan makam. Dalam penempatan makam terjadi akulturasi antara budaya lokal Hindu dan Islam. Misalnya makam terletak di tempat yang lebih tinggi dan dekat dengan masjid. Contohnya makam Raja Mataram yang terletak di Gunung Kidul dan makam para wali yang berdekatan dengan masjid. Yang ketiga, gambang kromong. Gambang kromong adalah sejenis warga yang memadukan gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa seperti gulung, tarian, drakoma, dan pemahian. Sebutan gambang kromong diambil dari nama dua perkusi gambang dan kromong. Sekian, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompoknya Mbak Dewi, di mana mengambil akulturasi dalam bentuk masjid ya, Masjid Menara Kudus ya Mbak. Sama apa itu Mbak? Makam ya, makam mana itu? Oh, sama ada makam ya. Dan juga kesenian gambang kromong ya. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompoknya Mbak Dewi? Ada. Oke, boleh silakan Mas Suar. Sebenarnya izin bertanya, jelaskan maksud dari penempatan makam di tempat tertinggi.
Ya, jelaskan maksud penempatan makam kenapa di tempat yang tertinggi kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi kepada kelompok 3? Ada. Oke, silakan Mbak Rona. Mengapa berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada? Ya. Jelas? Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan dari mahasiswa. Sebelumnya isi menjawab. Makam-makam di tempat-tempat tinggi atau bukit menunjukkan akulturasi dengan tradisi yang percaya pada leluhur nenek moyang atau animisme yang sebelumnya sudah dikenal dalam penjarawatangan pendirian punden-punden pepundak megalitik. Tradisi tersebut dilanjutkan pada masa kebudayaan Indonesia, masa Hindu Buddha, yang diwujudkan dalam bentuk bangunan-bangunan yang disebut candi. Makam-makam yang berlokasi di atas bukit paling atas yang dianggap paling dihormati. Terima kasih. Ya. Bagaimana Mbak Naswa? Sudah paham? Jadi kenapa penempatan makam di tempat yang tertinggi? Karena memang dianggap yang mulia ya. Tempat tertinggi itu dianggap tempat yang mulia, tempat yang suci ya. Gitu. Oke, pertanyaan yang kedua. Terima kasih pertanyaan dari Waksita Luna. Ini kedatangan Islam di Indonesia tidak sepenuhnya menghilangkan budaya lokal yang telah berkembang di Indonesia. Para penyebar agama Islam menyesuaikan budaya lama dengan budaya Islam. Dengan penyesuaian ini, para penyebar agama Islam telah menunjukkan adanya sikap toleransi dalam kehidupan mereka. Ada pertanyaan lagi kepada kelompok 3? Tidak. Sekian dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ya, silakan. Ada yang mau maju lagi? Ya. Oke, kelompoknya Mbak Asida dan Kamila ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akulturasi budaya. Beberapa bangunan masjid di Indonesia merupakan hasil akulturasi budaya budaya. Ini menunjukkan sikap Islam di Indonesia yang terbuka pada budaya lokal. Berikut beberapa contoh di antaranya. Yang pertama yaitu Masjid Al-Qur'an. Masjid Al-Qur'an arsitekturnya merupakan akulturasi antara gaya Islam dengan gaya Jawa dan bangunan era Majapahit. Temuan yang pertama adanya akulturasi pada bagian atap Masjid Al-Qur'an serta puncak atap Masjid Al-Qur'an. Kemudian akulturasi kedua terdapat pada bagian utama mayor dan rumah seperti pada gambar menu, keramik, pintu, dan jendela. Yang kedua, Masjid Menara Bungur. Masjid Menara Bungur arsitektur menaranya sangat unik, merupakan akulturasi Islam dengan budaya Hindu. Makna dan simbol akulturasi ditunjukkan dengan adanya tajuk dan peraturan yang mencerminkan kesinambungan budaya Islam dengan budaya Hindu. Selain itu, Menara Bungur juga menyerupai candi agar masyarakat umum yang belum Islam tidak merasa asing saat berdiskriminasi. Masjid Jalaluddin bangunan ini merupakan suatu kesatuan budaya Sriwijaya dengan karena kepemilikan yang berbeda di Tiongkok dengan dominasi merah serta juga lambang budaya dengan beda. Ada
kalian apa sih yang dimaksud dengan akulturasi budaya? Ya, saya akan menjawab mengenai akulturasi budaya ya. Baik, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Sena Fadila tentang akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah perpaduan antara dua kebudayaan atau rezim yang berbeda. Hal ini terjadi akibat adanya interaksi antara kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan tertentu dengan kelompok masyarakat lainnya. Proses akulturasi tidak menyebabkan hilangnya unsur-unsur kebudayaan dari dua atau lebih kelompok masyarakat tadi. Kebudayaan asli masih bisa dilihat ciri-cirinya serta dapat dibedakan dan dianalisis jika dibandingkan dengan kebudayaan dari luar. Begitu Mbak Sana, sudah paham tentang akulturasi budaya? Jadi percampuran dua kebudayaan tanpa meninggalkan kebudayaan yang asli ya atau yang lain. Gitu. Ada pertanyaan lagi kepada kelompoknya Mbak Kamila? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, boleh dicukupkan? Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada kelompok yang Mbak Dewi ya, Dewi Isnaini atau Dewi Mama sekarang Dewi Isnaini ya. Oke, Nova akan mengadakan evaluasi ya, evaluasi tentang materi masuknya Islam yang sudah tadi dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Tapi mohon maaf sebentar ini sepertinya ada gangguan yang khususnya. Ya, silakan masuk ke kuisis ya. Silakan masuk ke kuisis di handphone kalian. Silakan buka kuisis ya di title bar ya. Ketik kuisis. Kemudian masukkan kode 909 ya. Ini kodenya cantik sekali ya. Sudah masuk semua? Belum. Oke. Ayo mulai ya anak-anak. Ya,
Mukarramah, silakan lebih. Kesimpulan tentang masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia dipelopori oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Hijrah. Proses perkembangan Islam di Indonesia sendiri tidak dilakukan dengan kekerasan atau kekuatan militer, melainkan penyebaran Islam dilakukan secara damai dan melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, pendirian lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Kedatangan Islam di Indonesia telah membawa tamadun atau kemajuan dan kecerdasan. Islam telah banyak mengubah kehidupan sosial, budaya, dan tradisi kerohanian di masyarakat Indonesia. Dengan pengajaran agama Islam, Indonesia menjadi lebih maju dan bidang perdagangan terutama dalam hubungannya dengan perdagangan internasional dengan Timur Tengah, khususnya bangsa Arab, Persia, dan India. Terima kasih ya Mbak Dewi Mukarramah dan Mbak Cinta yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya tentang masuknya Islam di Indonesia, di mana disebutkan oleh para pedagang ya. Sebenarnya hampir sama dengan masuknya Hindu ke Indonesia juga disebutkan oleh para pedagang, cuman teorinya yang berbeda ya. Ada teori apa kalau Hindu Buddha masih ingat nggak? Kesatria ya, kemudian ada Waisya, kemudian arus balik, apalagi satunya lagi Brahmana. Sementara kalau Islam ya ada Gujarat, kemudian ada Persia, Cina, sama satu lagi Mekah ya. Betul sekali. Ya, baik anak-anak, silahkan nanti kalau udah pembelajaran selesai ya, setelah ibu mengakhiri pembelajaran, ibu minta anak-anak mengisi referensi pembelajaran ya. Ibu butuh barcode, kalian bisa barcode sekarang atau ibu kirim link. Nanti ibu kirim linknya, link Google Form-nya ya, saya kirim ke grup kelas. Karena referensi pembelajaran hari ini di situ ada tambahan kalian terhadap pembelajaran jumlah itu bagaimana. Silahkan nanti diisi ya untuk pembelajaran sejarah ke depannya agar lebih baik lagi ya. Dan kemudian kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan